Mana Pak, recap untuk, ISG kita kemarin nih Pak? Silakan Pak Fuad. Ya, jadi kalau dari sisi perdagangan kemarin, IHSG kemarin akhirnya berubah kepalanya dari 7 jadi 6 lagi, my friends, di angka 6,977, turun 1,84%. Nanti mungkin secara teknis atau secara teknikalnya, Iwan bisa ngejelasin lebih detail ya, cuma ini ada beberapa hal yang saya mau kasih lihat kemarin transaksi 14,1 triliun, di mana pasar regulernya itu totalnya sekitar 11,4 triliun. Terus juga kalau misalnya dilihat juga kemarin asingnya masih konsisten melakukan net sell di angka 44 miliar dan kalau misalnya kita lihat juga yang kemarin membuat, pergerakan IHSG mengalami penurunan cukup dalam, itu ada beberapa saham yang menekan ya, ada Bank Mandiri, kontribusi terbesar ya yang bikin IHSG turun 2,58%, ada TPIA yang turun sebesar 3,62%, BCA, BRI juga mengalami penurunan di atas 1%, dan brand yang selama ini mungkin menjaga indeks supaya nggak turun lebih dalam lagi, kemarin juga turun mengalami 1,67%. Jadi bisa dikatakan semuanya, mayoritas lah ya, turunnya itu, terutama di blue chips ya, banyak yang mengalami penurunan. Nah, kemarin juga secara statistik, kalau my friends perhatiin, hanya kurang lebih sekitar 106 saham yang mengalami kenaikan, sisanya itu ada 296 yang stagnan dan sisanya itu mengalami penurunan. Jadi bisa dikatakan kemarin itu secara statistik mayoritas semuanya itu benar-benar mengalami penurunan Diana. Itu mungkin, informasi mengenai recap, perdagangan kemarin. Friends, supaya ada, gambaran. Kalau misalnya mau lihat lebih detail lagi, kita udah pernah bahas, sebelum JHD, nanti bisa di-search aja kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu. Jadi kalau yang misalnya bertanya ini JHD sebenarnya saham apa sih? Karena kalau misalnya my friends perhatiin, ketika kemarin indeksnya bukan agak ya, parah turunnya, dia ada salah satu saham yang bergerak di teritori positif dan juga cukup, volatile, bisa di-trading-in juga. Jadi kalau misalnya kita lihat secara perusahaan, sebenarnya perusahaan ini, dia bergerak di bidang properti. Jadi kalau misalnya, my friends, cari tahu, dia adalah perusahaan yang memang punya aset di SCBD nih, di Sudirman Central Business District ya. Jadi kalau misalnya my friends tanya, asetnya apa aja? Ya banyak yang ada di sana, ada yang sudah dikembangkan, ada yang belum dikembangkan. Beberapa aset yang mungkin sangat dikenal sama masyarakat itu adalah salah satunya adalah, Pacific Place yang menjadi salah satu kontributor utama, dari sisi pendapatan dia juga. Dan kita juga sempat bahas bahwa si JHD ini sebenarnya kalau misalnya lihat dari sisi laporan keuangannya ya my friends, dengan keadaan kayak sekarang kan biasanya kita coba cari, perusahaan-perusahaan yang memang quote unquote, secara neraca juga cukup sehat ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini, JHD itu salah satu perusahaan yang punya kas sekitar 490 miliar. Dan tadi saya coba cek secara hutangnya, perusahaan ini meskipun terlihat nih ada liabilitas jangka pendek, ada juga liabilitas jangka panjang, tapi ini sifatnya bukan utang berbunga. Jadi ini kayak jaminan atau suatu hal pembangunan suatu proyek yang memang, ada, mereka yang ikutan projeknya dan naruh, jaminan di sana atau deposit jaminan di sana. Jadi ini sifatnya dijadikan sebagai liabilitas nih dari sisi neracanya si JHD sendiri. Jadi bisa dikatakan dari sisi neraca, perusahaan ini, sehat ya, my friends ya. Dan kalau misalnya dalam keadaan sekarang kan, kita juga coba cari ya perusahaan-perusahaan yang mungkin kalau dolarnya itu cukup liar, dia yang cukup tanda kutip cukup defensif ya. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, JHD salah satu yang memang punya, keadaan fundamental yang cukup kuat sebenarnya. Terus juga kalau misalnya dilihat, kita juga sempat bahas ya waktu itu, dia punya banyak lahan yang memang masih dikembangkan dan memang lagi siap dikembangkan juga. Dan kemarin yang memang yang kita bahas, mungkin kita coba ulas sekali lagi, itu ada salah satu mereka punya investasi saham ya. Jadi ini maksudnya investasi saham bukan berarti JHD itu beli JHD-nya sendiri bukan ya, tapi kalau misalnya kita lihat di poin 11 ini, memang dia ada investasi di suatu perusahaan, ada penambahan juga, jumlahnya, dan yang memang waktu itu kita sempat bahas adalah, perusahaannya adalah PT, Meka Elsa kalau saya tidak salah, di sebelah sini. Iya benar PT Meka Elsa, benar. Nah di situ project-project itu salah satunya adalah, di Fatmawati ya. Jadi dia punya aset tuh memang ada banyak sebenarnya, my friends, dan mungkin yang memang belum terlalu diangkat ke market, yang memang belum banyak dibahas, salah satu project-nya project mereka yang ada di Fatmawati. Jadi nggak cuma di SCBD, di Fatmawati juga ada, dan memang dia juga punya portfolio, beberapa hotel ya, yang memang juga bisa mendukung
performanya si JHD ini sendiri. Nah, kalau coba tadi saya coba cek sekilas, untuk perusahaan properti dia salah satu yang memang PBV-nya juga masih tergolong, rendah ya, terakhir itu masih di bawah 1 kali. Jadi secara valuasinya ada, secara potensi ceritanya ada, cuma memang balik lagi saham ini memang volatilitasnya itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalnya keadaan kayak sekarang, nyari saham yang cukup volatile, dia juga ada tendensi punya cerita positif juga kalau lihat dari keadaan saat ini ya, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan buat my friends juga nih. Tapi balik lagi ya, sekali lagi volatilitasnya sangat tinggi sekali. Kalau memang tipikalnya my friends itu profil resikonya nggak terlalu agresif, ya mungkin nggak bisa trading terlalu besar ya di saham-saham seperti ini nih, Diana. Itu mungkin ide dari saya, karena emang nggak banyak ya, dari keadaan kemarin.